Bismillahirrahmanirrahim. Dukung terus channel Ruqyah Syariah Lampung. Kemudian bagi yang ingin konsultasi terapi Al-Quran, Ruqyah Syariah, bisa hubungi nomor di bawah ini ya, 082181553602. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah di kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas tentang kesurupan. Karena untuk saat ini kesurupan lagi ramai diperbincangkan, kesurupan lagi ramai dibahas, kesurupan lagi ramai diperdebatkan. Ada yang bilang kesurupan ini 100% gangguan jin, ada yang bilang kesurupan ini 100% dikarenakan gangguan sihir. Ada juga yang bilang kesurupan ini 100% diakibatkan beban pikiran ataupun beban perasaan. Secara pribadi, menurut saya kesurupan ini ada dua. Ada kesurupan yang dikarenakan benar-benar gangguan jin, sihir. Ada juga yang dikarenakan kesurupan diakibatkan beban pikiran ataupun beban perasaan. Jadi dalam pengalaman saya ketika meruqyah, pengalaman saya ketika menemukan orang yang kesurupan ini macam-macam reaksinya. Ada yang kesurupan dia menangis, teriak histeris. Nah, kesurupan yang seperti ini biasanya setan itu masuk ke dalam kesedihannya. Nah, untuk kesurupan yang seperti ini biasanya dia memiliki kesedihan yang sangat dalam. Sehingga apa? Sehingga setan mudah masuk ke dalam dirinya melalui kesedihannya. Gitu. Nah, solusinya gimana untuk kesurupan yang seperti ini? Kita bacakan ayat Al-Quran, doa-doa kesembuhan untuk dirinya, untuk menghilangkan gangguan jinnya, gangguan setannya yang ada dalam dirinya. Kemudian kita harus beri dia motivasi juga, nasihat-nasihat agama, arahan-arahan agama, arahan-arahan hidup. Supaya apa? Supaya kehidupannya penuh semangat sehingga jiwanya menjadi kuat. Nah, itu untuk nasihat itu fungsinya untuk menguatkan jiwanya, membersihkan, menyelesaikan masalah psikisnya. Nah, kemudian ada juga yang mana dia ini kesurupannya marah-marah. Ketika di ruqyah reaksinya marah, ngamuk frontal dan lain sebagainya. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini di masa sadarnya, dalam keadaan sadarnya, dia ini emang sifatnya pemarah. Sehingga apa? Sehingga setan ini mudah masuk ke dalam dirinya melalui amarahnya. Nah, solusinya gimana? Sama kayak tadi. Kita bacakan ayat Al-Quran, doa kesembuhan untuk dirinya untuk menghilangkan gangguan jinnya. Dan kemudian kita kasih nasihat-nasihat agama. Supaya apa? Supaya dia tidak mudah marah lagi ke depannya. Insya Allah 100% sembuh maksimal. Kemudian ada juga yang kesurupannya dikarenakan banyak keinginan. Suka minta-minta. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kesurupan dia minta kembang, dia minta kopi ataupun lainnya. Nah, kesurupan yang seperti ini biasanya dia masuknya melalui keinginan-keinginan yang diinginkan oleh nafsunya. Akan tetapi keinginan itu tidak tercapai oleh dirinya, tidak terwujud. Bisa dibuktikan ketika kalian menemukan orang yang kesurupan yang reaksinya minta kopi, kembang dan sebagainya. Suruh sadar aja, bacakan ayat Al-Quran, doa kesembuhan untuknya untuk menghilangkan gangguan jin yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian setelah sadar, tanya, mau kamu itu apa sebenarnya? Keinginan kamu itu apa sebenarnya? Pasti dia punya keinginan. Entah dia ingin nikah, ataupun entah dia ingin sukses, ingin punya A, ingin punya B, C, D dan lain sebagainya.
Nah, keinginan-keinginan yang didorong hawa nafsu kemudian tidak tercapai, otomatis dia akan gelisah, dan akhirnya apa? Akhirnya setan masuk ke dalam tubuhnya. Solusinya gimana? Bacakan ayat Quran, doa kesembuhan untuk dirinya, dan jangan lupa dikasih motivasi nasihat agama tentang jangan menuruti hawa nafsu. Insya Allah 100% sembuh maksimal. Kemudian ada juga yang kesurupannya benar-benar gangguan jin. Jadi saya pernah menemukan pasien ya, tepatnya di Waikanan di Baradatu. Jadi dia ini kesurupannya nggak masuk akal, nggak masuk logika. Jadi dia kalau lagi kesurupan, lagi ada yang masuk tiba-tiba dari matanya, dari hidungnya, telapak tangannya, ini keluar darah, nggak masuk akal. Kemudian matanya nih sekitar sini ya, dia hitam, tiba-tiba dia hitam matanya, keluar darah. Kemudian dia juga bisa melihat jin. Dia kalau lagi kesurupan dia bisa melihat jin, peka dia. Contoh, ada yang ganggu dia, kemudian saya tanya, yang ganggu seperti apa mbak? Yang ganggu seperti yang digambar sama dia, digambar bentuknya, tinggi, ada yang pendek, gendut, ada yang gondrong. Nah kemudian dia katakan, ini mas yang ganggu saya, ini pak yang ganggu saya. Akhirnya apa? Akhirnya sama dia dipencet keluar darah. Itu. Nah ini perkara-perkara yang nggak masuk akal, perkara-perkara yang nggak masuk logika kita. Nah untuk keserupan ini benar-benar dikarenakan gangguan jin, gangguan sihir, gitu. Akan tetapi untuk kasus-kasus yang seperti ini jarang sekali yang benar-benar karena gangguan jin. Lebih kebanyakan dia kesurupannya dikarenakan beban pikiran atau beban perasaan, yang mana itu juga sebenarnya ada campur tangan bangsa jin, gitu. Jadi 50% beban pikiran, beban perasaan, 50% jin setan yang udah masuk dalam tubuhnya. Sahabatku semuanya, ada juga yang kesurupannya ini dia menyayat tangannya. Saya pernah dapat pasien, dia ini kalau lagi kumat ya, lagi kesurupan atau aneh tingkahnya lagian, dia ini sering menyayat tangannya dengan pisau, dengan silet, sehingga apa? Berdarah tapi dia nggak terasa sakit, luka tapi dia nggak terasa sakit. Akan tetapi ketika dia sadarnya mulai kembali, dia sudah mulai merasakan sakit. Nah ini kesurupan yang tidak masuk di akal kita, yang tidak masuk di logika kita. Jadi kesimpulannya apa untuk kesurupan? Kesurupan itu ada yang 100% gangguan jin, gangguan sihir. Ada juga kesurupan yang 50% diakibatkan beban pikiran, beban perasaan, 50% dikarenakan gangguan jin, gangguan sihir. Jadi nggak ada ceritanya kesurupan itu benar-benar hanya akal pikirannya saja. Nggak ada ceritanya kesurupan itu benar-benar beban pikiran atau beban perasaannya saja. Akan tetapi 50% pikiran perasaan, 50% diakibatkan jin setan yang sudah masuk dalam tubuhnya. Jadi intinya ketika kita ingin menerapi seseorang, kita harus dengar ceritanya seperti apa, keluhannya seperti apa, agar apa? Agar diagnosanya tepat. Jangan sampai kita sebagai terapis dikit-dikit jin, dikit-dikit sihir, dikit-dikit guna-guna, atau jangan sampai kita juga sebagai terapis mengatakan pada pasien, ini hanya kamu stres saja, ini hanya psikis saja. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus adil dalam mengambil kesimpulan dari hasil diagnosa. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.